Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usul Fiza. Saya berasal dari kelas Profesional Manajemen Bisnis. Jadi teman-teman semua, kali ini saya ingin membahaskan sebuah tema tentang Business Communication and Public Relation. Business Communication adalah suatu komunikasi yang digunakan di dalam berbisnis, dan Public Relation adalah berhubungan dengan masyarakat atau ini terdapat di perusahaan. Baik teman-teman semua, kali ini ada beberapa poin penting yang akan saya paparkan dari tema tersebut. Yang pertama, pengertian dasar komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik melalui simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun tindakan ataupun perilaku. Teman-teman semua, di dalam dunia perusahaan ada yang disebut dengan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan suatu komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik itu melakukan komunikasi secara verbal ataupun secara non-verbal yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi. Ada dua bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang disampaikan melalui tulisan ataupun melalui lisan. Ada 4 bentuk yang terdapat di dalam komunikasi verbal ini. Yang pertama, komunikasi dengan berbicara atau speaking. Komunikasi ini adalah komunikasi yang sangat efektif atau komunikasi yang sangat mudah dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, writing atau menulis. Komunikasi melalui tulisan itu juga bisa dilakukan untuk mempermudah kita di dalam memberikan informasi. Misal kita ingin mengirim surat, memo, atau lain sebagainya, itu lebih bagus dilakukan komunikasi secara tulisan. Yang ketiga, komunikasi dengan mendengar atau listening. Ada sebagian di dalam masyarakat atau sebagian kita itu suka mendengarkan informasi atau pendapat dari orang lain. Yang keempat adalah dengan membaca. Komunikasi dengan membaca ini sangatlah penting dalam berkomunikasi, karena membaca dan mendengar itu sangat keterkaitan di dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu komunikasi non-verbal. Komunikasi ini komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, namun bisa menggunakan simbol-simbol ataupun sinyal-sinyal ataupun yang lain sebagainya yang di luar komunikasi secara verbal. Teman semuanya, dari dua bentuk komunikasi tersebut, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun tugas kita adalah ambillah setiap kelebihan dari kedua komunikasi tersebut. Poin yang ketiga, pembahasan tentang tema adalah proses komunikasi. Ada 3 proses di dalam berkomunikasi. Yang pertama, share, yaitu membagi informasi. Yang kedua, transmission, yaitu bagaimana cara kita membagi informasi yang ada. Yang ketiga, confuse, yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi kepada komunikan kita dengan komunikasi kita tersebut bisa mempengaruhi komunikan kita agar mau menerapkan apa yang kita sampaikan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan keempat adalah hambatan di dalam berkomunikasi. Ada 3 hambatan di dalam berkomunikasi. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis ini
akan membuat komunikasi menjadi komunikasi yang tidak baik, sehingga timbullah hambatan-hambatan yang terjadi ketika ingin memulai komunikasi. Yang kedua, hambatan yaitu hambatan semantik. Hambatan ini hambatan yang berhubungan dengan bahasa, karena hambatan ini sering terjadi ketika bahasa kita di dalam berkomunikasi sulit dipahami oleh orang lain, sehingga dengan sulit dipahami tersebut bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, janganlah kita berkomunikasi dengan bahasa yang sulit dipahami oleh orang lain, namun berkomunikasilah dengan bahasa yang mudah dipahami orang lain agar menjalin komunikasi yang baik pula. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Hambatan ini adalah hambatan yang sangat lumrah atau hambatan yang sangat sering terjadi ketika kita ingin berkomunikasi. Hambatan ini bisa dilihat dari perbedaan. Bisa kita lihat perbedaan usia, bisa kita lihat perbedaan pendapat, bisa kita lihat perbedaan keadaan, perbedaan emosi, maupun perbedaan lainnya. Yang pasti perbedaan ini adalah perbedaan yang pasti ada di dalam diri setiap kita, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan mengalami banyak perbedaan dan menimbulkan keegoisan, maka akan menimbulkan komunikasi yang tidak baik. Pembahasan yang kelima adalah pembahasan bagaimana cara kita mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Yang pertama yang harus diperbaiki adalah etika. Ketika kita tahu bagaimana etika di dalam berkomunikasi, maka di situ pula lah kita akan mendapatkan solusi dari setiap yang telah kita diskusikan. Sehingga tugas kita adalah perbaiki etika kita di dalam berkomunikasi. Niscaya komunikasi kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tujuan komunikasi. Ketika kita tahu apa tujuan komunikasi tersebut kita jalin, maka di situ kita akan mendapatkan suatu pembelajaran. Jika tujuan kita baik, pasti hasilnya akan baik pula. Namun, jika tujuan kita dari awal itu tujuannya buruk, pasti hasilnya akan buruk pula. Sehingga tugas kita adalah ketika ingin berkomunikasi, perhatikan etika kita dan tujuan kita, agar dengan etika dan tujuan yang jelas akan mendapatkan kejelasan informasi pula ketika kita menjalin diskusi. Dari 5 pembahasan atau 5 pemaparan dari tema tersebut, ini sangatlah penting kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dalam berkomunikasi. Karena di dalam berkomunikasi ini ada yang harus kita pelajari juga, bukan asal kita berkomunikasi, namun kita harus belajar terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Teman-teman semuanya, jika kita berbicara tentang masyarakat, pasti sangat dibutuhkan yang namanya komunikasi. Baik itu komunikasi secara verbal ataupun komunikasi secara non-verbal. Dikarenakan komunikasi ini sangatlah kita butuhkan ketika kita ingin bekerja atau lain sebagainya. Sehingga mulailah kita belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif agar hasilnya juga efektif. Saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari pemaparan tersebut banyak kata yang salah, mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.